Halo guys, ketemu lagi bersama gue Yusuf Arifin Yusef, dan hari ini gue akan ngebahas 8 hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian invest di saham TSPC. By the way, bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, di channel ini gue biasa berbicara tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun tentang bisnis. Dan langsung aja ke topik kita hari ini. Let's go! Dua minggu ini mata gue lagi gak enak, jadi gue pakai kacamata sementara. BTW gue mau disclaimer on terlebih dahulu, semua hari ini yang gue bahas tentang saham TSPC merupakan analisa gue pribadi dan bukan rekomendasi jual maupun beli. Jadi silahkan do your homework, lakukan PR kalian, analisa kembali, dan enjoy the video. Let's go. Oke, yuk kita mulai 8 hal yang perlu kamu ketahui sebelum invest di saham TSPC. Dan yang pertama adalah si TSPC ini masuk dalam IDX Health ya, dan dia juga saham syariah. Jadi bagi kalian muslim mungkin cocok buat kalian menjadi incaran kalian ya. Berikutnya adalah kita akan lihat tentang company profile, dan gue akan ajak kalian di aplikasi Stockbit supaya lebih detail. Kita bisa lihat di atas kanan ini, kita bisa di bawah sini kita bisa lihat ke bagian profile, dan kita bisa lihat Temposcan Pacific merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri farmasi, makanya dia masuk ke IDX Health. Perusahaan memiliki 3 divisi bisnis, yaitu divisi farmasi, divisi produk konsumen, dan kosmetik, dan juga divisi distribusi. Dan gue akan bahas sedikit tentang divisi distribusi, di mana kemarin TSPC ini bekerjasama dengan pemerintah karena distribusi dia itu udah dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya untuk vaksin itu dibantu distribusikan lewat TSPC. Jadi ya kalau misalkan di kota-kota yang mungkin jarang ya distribusinya agak susah, ya itu dibantu oleh TSPC. Jadi ya kita nggak tahu, cuman ternyata TSPC sehebat itu gitu distribusinya. Divisi farmasi memproduksi dan memasarkan berbagai obat bebas OTC dan obat resep serta suplemen. Brand-brand perseroan antara adalah Hemaviton, ya gue tahu banget ini. Harusnya lu juga tahu ya, kan ini sering lihat iklannya di TV. Abis itu Bodrex gue juga tahu. Berikutnya mungkin gue udah nggak begitu pernah dengar lagi ya. Dan pabrik produksinya ini berada di Bekasi, Indonesia. Divisi produk konsumen dan kosmetiknya memproduksi dan memasarkan berbagai produk konsumen seperti sabun mandi, produk rumah tangga, dan kosmetik. Oke, dan kita lanjut lagi ke slide kita. Kita lihat. Inilah foto-foto. Kalau tadi mungkin kalian nggak tahu produknya, tapi kalau lihat fotonya mungkin lebih gampang lagi ya. Di sini yang gue tahu adalah Bodrex, Hemaviton, dan My Baby. Ya ini yang mungkin gue pernah pakai tisu basahnya. Tapi kalau SOS Total Care ya, SOS dan Total Care gue mungkin tahu, gue pernah lihat di rak belanjaan, cuman gue memang nggak pernah pakai. Atau kalian juga mungkin salah satu pelanggan daripada brand-brand yang ada di foto ini, kan juga bisa komentar produk apa yang pernah kalian pakai dari produk TSPC ini. Berikutnya kita lihat komposisi kepemilikan. Ini gue ambil dari data 23 November 2021, jadi cukup up to date lah, sekitar 1 bulanan ya. Masyarakat itu cuman punya komposisi 18%, dan emiten ini PT Moga Mulia Nagadi punya kepemilikan 82%. Jadi ini adalah sebuah kepemilikan yang sehat. Gue sempat bikin beberapa video kalau kepemilikan induk itu minimal harus di atas 50%. Dan di sini 82% sangat-sangat bagus sekali. Dan di sini gue juga pingin ngebahas sedikit tentang ownernya atau foundernya, yaitu Ibu Kartini Mujadi dan keluarganya ya. Dan ini up to date sekali. Ini beritanya dipublish tanggal 13 bulan Desember 2021. Jadi baru sekitar 1 mingguan. Dan Ibu Kartini Mujadi dan family-nya itu menjadi 50 orang terkaya di Indonesia. Jadi udah sangat kaya sekali ya. Kekayaannya adalah 695 juta US dollar.
Ya, jadi ini ya TSPC bukan saham main-main ya, bukan saham kemarin sore, dan mereka sudah listing cukup lama juga. Kita mungkin bisa lihat di sini kapan dia mulai listing. Nah, kita bisa lihat nih ya di company history-nya ya. Dia listing date-nya itu adalah 17 Juni tahun 1994, sudah lama sekali. Oke, dan berikutnya kita bahas tentang corporate action. Number 2, kita bahas tentang corporate action. Ini yang gue suka, yaitu perusahaan ini sedang melakukan buyback terus-menerus ya. Tahu dari mana? Gue sendiri tahu dari dua informasi. Pertama dari insidernya Stockbit. Gue akan mengajak kalian ke aplikasi Stockbit dan kita akan ke bagian namanya insider. Nah, di sebelah sini. Oke, insider. Dan kita bisa lihat ya, Boga Mulia Nagadi terus menambah kepemilikannya. Kita bahkan bisa lihat per tanggal 17 Desember, 15 Desember, dan seterusnya, mereka terus menambah kepemilikannya. Kenapa menurut gue ini sangat penting sekali? Kalau lu sebagai pemiliknya, sebagai foundernya, kalau perusahaan lu sekarang harga sahamnya lagi dinilai murah, pasti lu akan melakukan aksi namanya buyback. Tapi kebalikannya, misalkan sekarang perusahaan lu udah dinilai mahal, lu pingin mengambil sedikit keuntungan, nah lu bakal jual saham lu. Nah, tapi sekarang TSPC ini lagi melakukan buyback yang menurut gua mereka sendiri percaya kalau mereka itu adalah perusahaan bagus dan sekarang lagi dinilai murah oleh market. Berikutnya gue juga ambil data dari KSEI di mana, ini gue ambil screenshotnya ya. Anda bisa lihat PT Temposcan Pacific Tbk yang mereka sebelumnya mempunyai kepemilikan 82,0025%. Ya, ini sekitar ada 3.698.000.000 saham. Dan setelah transaksi ini, ya mereka punya 82,02,06 persentasinya. Dan tentu menambah ya, jadi 3,669 juta lembar saham. Jadi mereka beli ya 817.100 lembar saham. Jadi ya kita bisa lihat nih, ini memang nyata ya mereka lagi melakukan aksi buyback. Ya ini tadi detailnya kalian bisa lihat langsung di Stockbit ya. Dari tanggal berapa aja dan mereka nambah berapa lembar saham semua kelihatan. Ini yang gue sangat suka sekali dengan Stockbit dan kayaknya belum ada aplikasi yang lain menunjukkan seperti ini. Masih tentang corporate action, tapi kita bahas tentang dividen, yaitu di mana perusahaan ini seperti apa sih? Menurut gue perusahaan yang bagus adalah rutin membagikan dividen ya, nominalnya berapa payout ratio-nya itu tergantung lagi dengan perusahaan tersebut. Dan kita bisa lihat di sini, kita akan menggunakan fitur yang namanya corporate action. Tekan atas kanan di sini ada namanya corporate action. Nah, di sini kita fokus pilih yang dividen. Nah, kita bisa lihat nih. Dari tahun 2009 sampai 2010, 2011, 12, 13, 14, sampai 2021, mereka rutin bagi dividen, tidak pernah bolong. Bahkan ya tahun buku 2020, di mana mereka bagikannya dividen tahun 2021, mereka pun rutin bagi dividen. Ya tentu sempat paling tinggi itu dengan nominal Rp75 per lembar saham di tahun 2012 sampai 2014. Tapi sekarang not bad juga, mereka bagikan Rp60 per lembar saham. Oke, jadi ini perusahaan yang bagus, perusahaan yang rutin bagi dividen. Dan sekarang kita akan bahas ke nomor 3, yaitu tentang laporan keuangan. Kita akan lihat bagaimana performance daripada TSPC ini. Oke. Kita pengen lihat revenue 13 tahun terakhir dari tahun 2008 sampai tahun 2021. Yang warna-warna sini adalah pendapatan mereka atau omset mereka. Kita bisa lihat grafiknya itu terus naik, terus naik. Dan kita bisa lihat laba bersihnya juga terus naik, walaupun laba bersihnya memang tidak terlalu besar si TSPC ini. Dan berikutnya kita ingin lihat laba bersih 6 tahun terakhir. Bagaimana bisa melihat laba bersih 6 tahun terakhir? Lagi-lagi gue menggunakan aplikasi Stockbit. Di sini kalian bisa ke namanya financial, ya. Lalu kalian bisa pilih namanya income statement di sini. Kita di sini dari Q3 kita pilih yang namanya annual, ya. Dan kita bisa lihat nih, ya, dari 2015 sampai 2020 bagaimana revenue-nya, bener nggak? Tadi seperti grafik naik ke atas, dan kita bisa lihat nih. Dulu pendapatannya 8 triliun dan kita bisa lihat terakhir di tahun 2020 itu udah
10,9 triliun. Dan gue pasti yakin kalau tahun 2021 ini pendapatan mereka tentu akan naik lagi. Mungkin bakal pecah ke 11 triliun menurut gue pribadi ya. Kita bisa lihat, ya ini laba kotornya dari 3 triliun naik menjadi 3,9 triliun. Nah, tapi kalau gue sempat bahas ya, kita jangan hanya melihat angka saja, tapi ada bagusnya kita melihat persentase. Bagaimana persentase laba kotornya, dan ini gue suka banget di Stockbit ada namanya persentase. Tinggal tekan tombol persentase aja, ya mereka punya laba kotor, yaitu kurang lebih average sama ya, dari 38% sampai 35%. Jadi HPP mereka itu sekitar dari 61 sampai 64%. Menurut gue masih stabil, masih cukup stabil. Dan kita bisa lihat laba bersihnya itu ada sedikit kenaikan ya. Dari mana sebelumnya itu sekitar 6,5% ya, naik menjadi sekarang 7,6%. Dan gue berharap tahun 2021 ini ada kenaikan lagi. Nah, itu akan menjadi hal yang sangat menarik untuk si TSPC ini. Jadi labanya kita bisa lihat ya, terus naik secara nominal dan juga secara persentase. It's quite good menurut gua. Dan berikutnya kita pingin lihat, tadi kan tahun 2015 sampai tahun 2020, dan kita pingin lihat gimana perbandingan kuarter bulan Januari sampai bulan September, yaitu 9 month di 2020 bandingin dengan 2021. Kita bisa lihat pendapatannya naik ya, dan gue sudah bantu persentasekan ya. Kita bisa lihat pendapatannya itu year on year naik 3%, laba kotornya naik 4,99%, dan yang paling penting adalah laba bersih juga naik ya. Di sini net profit marginnya naik 0,41%, dari 6,13% naik menjadi 6,54%. Dan kita bisa lihat mereka punya total aset juga naik 8,08%. Jadi menurut gue ini semua pertanda yang bagus. Berikutnya kita ingin lihat neraca, di mana sehat gak perusahaan ini ya, hutangnya seperti apa. Oke, kita ingin lihat pertama-tama ada kas. Mereka punya kas 2,6 triliun. Wow, cukup banyak. Dan mereka total aset mereka 9,6 triliun. Untuk lebih detailnya, kalian bisa lihat mungkin ke laporan keuangan. Total aset ini apakah punya deposito lagi? Setahu gua ini udah nggak ada lagi. Itu cuman memang aset lebih ke aset tetap ya. Aset lancarnya udah nggak terlalu banyak lagi. Semua sudah dimunculin di Stockbit di kurang lebih 2,6 triliun ini. Ya, berikutnya kita bisa lihat hutang jangka pendek itu kurang lebih sekitar 688 miliar, dan hutang jangka panjang ini di 497 miliar. Jadi menurut gua hutangnya cukup sehat. Kenapa? Hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjangnya bisa dibayar dengan cash langsung. Setelah kita ke neraca, berikutnya kita ke arus kas. Dan ada satu hal yang gue ingin sampaikan, itu yang sangat penting sekali di arus kas, yaitu di mana arus kas dari aktivitas operasi itu harus plus. Kalau minus berartinya ada something wrong, di mana mungkin piutangnya membesar ya, perusahaan ini tidak bisa menarik piutangnya atau tidak bisa mengenerate cash dengan baik. Tapi kalau kita lihat di sini ya, dari tahun Q2 2020 itu arus kas dari aktivitas operasi itu selalu plus. Menurut gue itu ada hal yang bagus. Tapi kalau kita lihat nih ya, di mana secara total, di mana kita bisa lihat kenaikan atau penurunan arus kas ini. Kalau kita lihat ya, ini di Q3 2021 itu jadi minus 33 miliar. Sedangkan juga sama, Q3 2020 itu juga minus 82 miliar. Something wrong di Q3 2020, tapi setelah gua otak-atik, gua lihat lebih detail lagi, itu ternyata karena biasanya si TSPC ini bagi dividennya di Q3 di Q3. Jadi kita bisa lihat ya, dari Q3 2016 sampai tahun Q3 2021 itu mereka tentu pasti akan selalu minus. Kalian pertama bisa lihat itu di mana adalah arus kas dari aktivitas pendanaan, di mana itu dividen tercatat di bagian aktivitas pendanaan. Jadi kita bisa lihat ya, dari tahun 2016 mereka bagian dividen 169 miliar sampai di 2021 mereka bagian dividen 323 miliar. Dan gue mau sampaikan di mana ya biasanya agak susah melihat hal-hal detail seperti ini.
Kenapa? Karena biasanya itu digabungkan di laporan keuangan. Tapi di Stockbit kalian bisa lihat per quarter ya. Biasanya arus kas itu digabungkan antara semester 1 sampai semester 3 ya. Antara dari kuarter pertama sampai kuarter 3 itu digabungkan. Tapi di Stockbit kalian bisa lihat per quarter. Nah, kita bisa lihat di sini kita masih di fitur finansial, kita dari income statement kita ganti ke cash flow ya, dan kita bisa lihat nih ya. Sebenarnya aktivitas operasi itu selalu plus. Ya, dan kita bisa pendanaan ya sebenarnya masih oke. Dan kita bisa lihat in the end selalu plus kecuali memang tahun 2018 ya. Nah, tapi kalau seperti saya bilang, kalau kalian jeli, kalian bisa ke kuarter ketiga, kalian bisa lihat nih. Memang dividen ini selalu dibagikan di kuarter ketiga. Kalau kalian bisa lihat kuarter 2 ya, itu selalu hampir plus ya, kecuali 2019 ini. Dan kita bisa lihat di kuarter pertama juga ya, itu biasanya juga selalu plus di sini, kalian bisa lihat nih tuh ya. In the end plus kecuali memang 2018 tadi. Nah, ini hal yang sangat penting, yaitu adalah arus kas dari aktivitas operasi itu selalu bisa plus, dan in the end yaitu bisa menghasilkan cash flow yang sehat. Berikutnya kita ke nomor 4 tentang rasio keuangan, dan ini semua gue ambil dari Stockbit ya, karena menurut gue cukup enak lihatnya. Kita bisa lihat ROE-nya itu 13,21%, ROA 8,71%. Menurut gue cukup oke. Tapi yang mungkin kurang bagus di sini adalah net profit margin-nya tidak terlalu besar, cuma 4,77% ya. Dan ini untuk utangnya oke, cuman DR-nya itu cuma 0,19 kali, dan market cap-nya itu cuma 6,6 triliun. Jadi memang bukan perusahaan yang market cap-nya besar. Dan apabila kalian ingin lihat rasio keuangannya, kalian bisa lihat di key statistik di bagian sebelah sini ya. Kalian bisa lihat contohnya misalkan ini ada PER-nya sekarang 7,89. Nah, kalian bisa lihat nih balance sheet-nya. Tadi kita lihat cash-nya bisa lihat di sini, hutangnya bisa lihat di sini. Ya, kita bisa lihat juga neracanya seperti apa, dividennya seperti apa, ya. Dan ya tadi gue lihat di sininya, ROE-nya, ROA-nya itu semua gue lihat di bagian key statistik. Berikutnya, nah ini adalah pengalaman pribadi gue. Waktu itu gue dapat paket dari Stockbit, di mana gue dapat berbagai produk ya. Ada Sariwangi dari Unilever, Pepsodent dari Unilever, Fitbar dari KLBF, telak angin dari Sido Muncul, mie goreng dari ICBP, ya Starbucks ya dari MAPI, atau nah berikutnya, nah gue juga dapat, nah ini nih vitamin CP ya, vitamin C yang rasa jeruk. Nah waktu itu gue nggak tahu ini sebenarnya dari emiten apa. Nah tapi akhirnya setelah gue kotak-atik, gue baru tahu si vitamin CP ini dari TSPC. Ini pengalaman pribadi gue. Cuman karena kalau gue tahunya kan cuman Bodrek sama Hemat Sultan tadi, gue nggak tahu si vitamin ini. Cuman gue cukup suka ya. Gue nggak tahu harganya berapa karena gue dikasih. Cuman karena gue dikasih, gue sekarang gue konsumsi 1 hari sekali. Jadi, dan BTW gue udah nggak lama sehariawan sih, gara-gara mungkin vitamin C ini cukup ngebantu gue. Berikutnya udah ngomongin tadi laporan keuangan yang sehat, utang yang nggak terlalu besar, sehat juga, terus revenue-nya naik terus. Bagaimana harganya? Sekarang lagi murah nggak sih? Ya percuma kalau misalkan saham yang bagus tapi nggak dijual murah juga percuma. Nah, kita pengen lihat di sini. Ya ini lagi-lagi gue menggunakan fitur daripada Stockbit namanya valuation. Ya kita akan buka di sebelah sini dan kita akan ke atas kan. Di sini ada namanya valuation. Kita lihat. Kan tinggal masukin aja TSPC. Ya, lalu tekan value. Oke, ini harus di apa? Nah, sampai muncul tulisan seperti ini baru kita tekan. Baru tekan value. Kita bisa lihat ya, sama seperti yang udah gue screenshot di sini. Dimana sekarang margin of safety-nya itu 39%. Jadi targetnya itu kurang lebih di harga 2045 perakan ya, atau 2040 atau 2050 lah. Ya, jadi sekarang masih punya margin of safety yang cukup besar. Jadi secara valuasi itu cukup murah sebenarnya. Nah berikutnya kita ingin lihat menggunakan valuasi dari Benjamin Graham, di mana biasanya PER
dikali PBV itu di bawah 22,5 itu murah. Dan gue bantu hitungin juga, PER-nya itu 9,11, PBV 1,05 kali, dikaliin sekarang hanya 9,56. Apabila menggunakan valuasi metode Benjamin Graham, itu kurang lebih, ya kalau harga mahalnya itu di 3.460. Tapi kita ya nggak apa-apa, hitung di 2050, masih punya potensi yang cukup tinggi ya menurut gue. Nah, ini gue juga menggunakan fitur Stockbit, cuman sayangnya menurut gue ini mungkin Stockbit bisa melakukan upgrade ya. Kenapa? Ini cuman bisa digunakan di handphone doang. Jadi kalau kalian menggunakan aplikasi yang Android atau yang iPhone, nah itu kalian bisa lihat ini ya di bagian finansial di bagian handphone. Cuman kalau di web base-nya masih belum bisa. Menurut gua mudah-mudahan bisa di-upgrade ya. Ini sekarang kita bisa lihat ya di mana itu adalah PE ratio ya 3 tahun terakhir itu di angka 11,01 kali. Dan sekarang ada di 7,91. Artinya margin of safety-nya ini kurang lebih 32,51% atau ada upside potensial itu kurang lebih 48%. Ya. Berikutnya apabila kita menggunakan PBV ya rata-rata 3 tahun yaitu kurang lebih di 1,17 kali, sedangkan PBV sekarang itu tadi di berapa? Di 1,05. Artinya masih punya margin of safety 18,92%. Dan punya upside potensial 23,33%. Nah, kalau gue sendiri mencari saham yang punya potensi, yaitu naik sekitar 20%-an. Nah, jadi kalau misalkan amit-amit gak dapat, kita masih bisa dapat sekitar 15% ya. Nah, di sini seperti yang rangkuman beberapa dari valuasi ini, kurang lebih margin of safety kita di sekitar 18-30%. Menurut gue cukup aman. Dan secara harga kita bisa lihat ya, di tahun 2021 ini memang sempat ke harga 2.000. Tapi sekarang lagi di harga kurang lebih 1.470-an ya. Jadi dari segi harga sekarang harganya lagi sideways. Dan kita kalau ingin lihat technical analysis, kalian bisa menggunakan yang namanya Chartbit. Ada di sebelah sini. Ya, ada nama Chartbit, kalian bisa tekan aja. Ya nanti akan kurang lebih tampilan seperti ini. Dan harganya ini kurang lebih dari bulan Agustus 2021 sampai ke sekarang di akhir Desember 2021 itu harganya kurang lebih di harga 1.400 sampai 1.500 lah, naik turun di daerah situ doang. Jadi sekarang lagi sideways. Jadi kalau kalian nggak suka saham yang tidur seperti ini ya jauhi. Tapi kalau menurut kalian ini adalah saham yang murah dan kemungkinan nanti bisa naik ke arah 2.000 seperti tadi kita valuasi ya, mungkin ini menarik ya. Nah, itu adalah analisa gue pribadi. Sekali lagi disclaimer kalau ini bukan rekomendasi beli maupun jual. Mudah-mudahan video hari ini bermanfaat buat kalian yang mungkin lagi melakukan analisa saham di TSPC, dan ini adalah sudut pandang dari gue. Silakan kalian kalau punya sudut pandang yang berbeda, silakan tulis komen di kolom komentar di bagian bawah. Silakan support gue juga dengan tekan tombol subscribe, lonceng tekan agar apabila gue bikin video baru, kalian bisa langsung ternotifikasi. BTW, tadi gue banyak banget menggunakan analisa, menggunakan fitur-fitur yang ada di Stockbit. Kenapa? Karena gue udah pakai Stockbitnya sekitar 2 tahun dan menurut gue tuh udah nggak bisa lari daripada analisa gue sehari-hari. Dimana kalau gue mau lihat PER, dimana gue ngeliat PBV, dimana gue evaluasi, gue pasti menggunakan fitur-fitur yang ada di Stockbit. Dan ada kabar baik buat kalian. Kenapa? Sekarang apabila kalian registrasi di Stockbit Sekuritas, maka kalian akan mendapatkan fitur-fitur yang tadi itu secara gratis. Itu promonya akan berakhir di 31 Desember 2021. Kalau dulu gue itu harus bayar fitur-fitur itu, tapi sekarang karena Stockbit lagi melakukan promo, asal kalian daftar di Stockbit Sekuritas, kalian bisa mendapatkan itu semua secara gratis. So, jangan lupa main ke Instagram gue juga di Yusuf Arif bin Yusef, dan di Instagram satu lagi, cius.saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.